Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang menjalani proses menuju sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan, mujizat yang besar yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Saudara, hidup ini berbicara tentang proses. Segala sesuatu harus melalui proses. Kalau ada sesuatu yang tidak melalui proses, maka nilainya tidak akan terlalu berarti. Kalau ada sesuatu yang instan, maka nilainya tidak terlalu berarti. Tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang luar biasa, itu harus melalui satu proses, bahkan proses yang berat, proses yang besar. Demikian kita saudara. Dalam kita mengiring Tuhan, kalau kita mau mengalami perkara-perkara yang besar, kalau kita rindu melihat dan menerima perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus melalui yang namanya proses. Tanpa proses, tidak akan ada yang berarti saudara. Bahkan orang-orang yang mencapai sesuatu, menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu tanpa proses, orang itu tidak akan terlalu menghargai apa yang dia terima, apa yang dia peroleh. Bahkan orang-orang yang tidak menjalani satu proses mencapai sesuatu, biasanya orang itu tidak akan bisa bertahan dalam apa yang dia capai. Saudara, ada orang-orang yang sampai di titik tertentu, tapi ketika dia sampai di titik itu, malah pencapaian yang dia capai itu menghancurkan kehidupannya. Saya banyak belajar dari orang-orang yang saya gembalakan. Misalnya ada salah satu jemaat yang mengalami kehidupan yang begitu susah. Lalu kemudian mereka meminta supaya mereka diberkati, mereka berdoa, bahkan meminta doa supaya diberkati, dan akhirnya diberkati. Tetapi ada yang menjadi masalah dalam prosesnya, di mana mereka tidak menjalani proses itu di dalam Tuhan. Mereka rindu diberkati, dan akhirnya mereka berjuang, dan memang akhirnya diberkati, tapi prosesnya tidak mereka jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Prosesnya tidak mereka jalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sangat menyedihkan saudara, setelah mencapai keberhasilan, keberhasilan itu malah menghancurkan hidup mereka. Keberhasilan itu menghancurkan keluarga mereka, dan keberhasilan itu akhirnya menjatuhkan mereka bergelimang dosa. Masih jauh lebih baik dulu waktu mereka susah, waktu ekonomi mereka susah,
mereka malah berhutang. Masih jauh lebih baik itu daripada setelah mereka berhasil, saudara, karena semuanya hancur-hancuran. Bahkan beberapa dari anggota keluarga tersebut mengalami kematian oleh karena hidup dalam dosa. Bayangkan, saudara, bayangkan bahwa pencapaian tanpa satu proses itu malah berbahaya. Hari ini apa yang sedang saudara perjuangkan? Hati-hati dengan apa yang sedang saudara perjuangkan. Apakah saudara sedang menjalani prosesnya dalam Tuhan atau tidak? Karena apa yang saudara perjuangkan tanpa saudara menjalani prosesnya di dalam Tuhan, itu berbahaya bagi saudara. Puji Tuhan, saudara, itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini. Bagaimana kita menjalani proses dalam hidup ini untuk mengalami, mencapai sesuatu yang besar di hadapan kita yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-13, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan, untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Doa kepercayaan, Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan satu penantian. Daud mengungkapkan satu proses yang dia jalani, di mana dalam penantian itu ada satu kondisi yang dia sedang mengalami sesuatu kesulitan yang dia butuh pertolongan Tuhan. Satu keadaan, satu situasi yang dia butuh campur tangan Tuhan. Dan kemungkinan besar, saudara, situasi sulit yang dia alami itu atas perbuatan dan kelakuan dari musuh-musuhnya. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan bahwa dia rindu jawaban dari Tuhan. Dia rindu campur tangan Tuhan. Dia rindu mujizat Tuhan. Dan dalam kerinduannya untuk mengalami campur tangan Tuhan, ada proses yang dia jalani, saudara. Ada proses yang dia hadapi. Bahkan proses itu kemungkinan begitu panjang dia alami, sehingga sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sampai 3 kali dia berkata, saudara, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Karena situasi yang panjang itu, saudara, hampir-hampir Daud tidak sanggup untuk menjalani prosesnya. Hampir-hampir Daud putus asa menjalani prosesnya. Tetapi kita akan lihat bagaimana Daud tetap bertahan. Dia tetap jalani proses itu sekalipun berat. Dia tetap jalani proses itu sekalipun sulit.
Dia sampai berkata, saudara, jangan sampai musuh-musuhku bersuka cita terhadap aku. Jangan sampai musuh-musuhku bersorak-sorai melihat aku kalah, melihat aku hancur, melihat aku binasa, dan kemudian mereka bersorak-sorai atasku. Jadi ada satu situasi, saudara, Daud menghadapi kesulitan yang sangat sulit, dan dia jalani proses dalam Tuhan, dan dalam prosesnya itu dia sangat berharap pertolongan Tuhan, dan dia sangat berharap supaya dia mengalami mujizat Tuhan, supaya jangan sampai musuh-musuhnya bersuka cita terhadap dia, supaya jangan sampai musuh-musuhnya berpikir bahwa dia telah kalah, dia telah binasa, dan kemudian musuh-musuhnya bersorak-sorai. Sekalipun berat dia jalani proses itu, saudara, sekalipun sulit dia jalani proses itu, sampai akhirnya di ayat 6 bagian terakhir, di sana dikatakan kalimat terakhir sekali, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai akhirnya penantian itu, saudara, sampai akhirnya kesabaran menjalani proses yang Tuhan izinkan dia alami berbuah manis. Karena pada akhirnya di kalimat terakhir dia menyaksikan, ia telah berbuat baik kepadaku. Akhirnya Tuhan menyatakan kebaikannya bagi dia. Akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang dia rindukan. Akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang dia butuhkan. Sampai tidak terjadi musuh-musuhnya bersuka cita terhadap dia, tetapi malah dia mengalami kemenangan yang luar biasa dalam proses yang dia jalani, saudara. Saat ini, apa situasi yang sedang saudara alami? Dan bagaimana saudara menjalani situasi, masalah, persoalan, kesulitan yang mungkin sedang saudara pikul, yang mungkin sedang saudara hadapi di dalam perjalanan kehidupan saudara? Mungkin saat ini ada saudara yang merasa beban yang saudara pikul begitu beratnya, saudara. Masalah yang tindih menindih itu begitu beratnya. Hampir-hampir saudara merasa tidak sanggup. Hampir-hampir mungkin saudara merasa tidak mampu. Itu pernah dialami oleh Daud, saudara. Sampai akhirnya 3 kali dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Kenapa, saudara? Karena pertolongan itu tidak kunjung tiba. Pertolongan Tuhan tidak kunjung dia lihat. Mujizat Tuhan tidak kunjung dia lihat. Hari ini pun dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam saudara menjalani proses yang Tuhan izinkan saudara alami, mungkin proses itu berjalan begitu lama. Mungkin proses itu terasa begitu panjang. Berapa lama lagi aku akan melihat mujizat Tuhan? Berapa lama lagi masalah ini akan terselesaikan? Berapa lama lagi penyakit ini akan disembuhkan? Berapa lama lagi situasi dan keadaan ekonomi ini akan menjadi semakin baik? Berapa lama lagi, dan berapa lama lagi? Mungkin saat ini saudara, hampir-hampir saudara menyerah. Mungkin saat ini atas situasi itu, hampir-hampir saudara putus asa. Saudara terasa tidak sanggup lagi untuk menjalaninya. Saudara merasa seperti Daud, berapa lama lagi? Apakah aku harus menjalani begini terus? Apakah situasi ini akan begini terus? Apakah situasi yang berat dan sulit ini akan berlalu dalam jangka waktu yang lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menghadapi ini? Berapa lama lagi aku harus memikul beban ini? Berapa lama lagi aku harus menanggung sakit ini? Berapa lama lagi aku harus ditindas? Berapa lama lagi aku harus diperlakukan tidak baik? Berapa lama lagi aku harus mengalami kesulitan ekonomi? Berapa lama lagi, dan berapa lama lagi? Mungkin itu situasi-situasi yang sedang saudara alami saat ini. Tapi dalam semua situasi itu, saat ini saya rindu mengajak saudara untuk tetap bertahan, saudara.
untuk tetap menjalani prosesnya. Betapa sulit pun itu, berapa lama lagi dan berapa jangka waktu lama pun itu, saudara, tetap bertahan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan undur, saudara. Tetap bertahan, tetap bertahan. Karena pada faktanya, saudara, Daud ini mengalami kebaikan Tuhan ketika dia bertahan, sekalipun pada awalnya hampir-hampir dia menyerah, pada awalnya hampir-hampir dia putus asa, tetapi pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Sekalipun hampir-hampir dia menyerah, tetapi ketika dia tetap bertahan, ketika dia tetap berjuang, pada akhirnya dia menyaksikan bahwa dia mengalami kebaikan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara, ketika kita tetap bertahan, saudara, kita tidak menyerah, kita tetap berjuang, kita tetap maju, kita hadapi prosesnya, kita jalani semua prosesnya, maka pada akhirnya kita akan melihat perbuatan baik Tuhan. Itu sebabnya tetaplah bertahan. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta. Ya, saya memahami saudara, karena saya pun seringkali ada dalam situasi-situasi yang sulit dan berat. Saya pernah mengalami situasi yang sangat membingungkan. Di video-video sebelumnya saya pernah menyaksikan, saudara, satu kali istri saya mengalami penyakit yang sangat parah, sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Itu tidak lama setelah kami menikah. Waktu itu saya ingat, masak pun harus saya yang melakukan, nyuci piring, nyuci pakaian harus saya yang melakukan, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu parahnya waktu itu. Ekonomi begitu sulit, saudara, karena kami merintis gereja di pedesaan, dan jemaat hanya beberapa anak sekolah minggu dan beberapa anak sekolah waktu itu. Tetapi namun demikian saya berjuang, saya bawa istri saya berobat, sehingga pada waktu itu saya ingat sekitar 15 tahun yang lalu, tetapi kami membutuhkan dana sekitar 1,5 sampai 2 juta waktu itu, saudara. Bayangkan betapa berat situasi itu. Saya merintis, dan saya merintis organisasi gereja saya, saudara. Kami tidak punya gaji bulanan, kami hidup dari pelayanan yang kami rintis. Bayangkan situasi itu. Tetapi waktu itu saya berjuang juga. Saya bawa istri saya untuk berobat, dan kemudian kami butuh uang 1,5 sampai 2 juta setiap kali kami berobat. Kami berobat 1 bulan sekali, saudara, dan dokter menyarankan kami berobat 6 bulan. Waktu itu saya jalani juga sampai 7 bulan. Dan dalam perjalanan itu, saudara, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan mujizat. Kami tetap bertahan sekalipun kadang sulit. Ada satu situasi, satu keadaan pada waktu itu, saudara, di mana besoknya saya harus membawa istri saya untuk berobat. Dan kemudian pada hari Minggu, saya mengingat sekali pada waktu itu, saudara, selesai ibadah biasa, istri saya menghitung persembahan dengan jemaat 15 orang. Besoknya kami harus berobat dan harus tersedia uang 1,5 sampai 2 juta. Dan pada waktu itu betapa kagetnya istri saya, saudara. Pengalaman yang tidak pernah dia alami. Ada orang yang memberikan ucapan syukur melebihi dari kebutuhan yang kami butuhkan untuk berobat. Padahal dia tidak tahu bahwa kami besok harus berobat. Padahal dia tidak tahu bahwa kami membutuhkan itu. Dia mengalami mujizat, dia mengalami berkat Tuhan, dan akhirnya dia memberi ucapan syukur. Itu saja. Mujizat demi mujizat kami alami, saudara. Kami lakukan proses itu dan kami berobat. Tetapi 6 bulan tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Istri saya tetap sakit. Kami teruskan sampai 7 bulan.
Tapi istri saya juga tetap sakit, tidak ada perubahan. Sampai akhirnya saya bingung benar, saudara. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kami sudah berdoa, kami sudah berobat juga, tetapi keadaan tidak makin baik. Dalam situasi yang demikian, saudara, ada orang-orang yang menyarankan kami untuk berdukun. Bayangkan saya sebagai hamba Tuhan disarankan oleh orang lain untuk berdukun, karena mereka melihat betapa parahnya penyakit itu. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa ibu gembala itu tidak akan lama lagi itu. Saudara, bayangkan situasi itu pada waktu itu. Tapi namun dalam situasi yang demikian, ketika kami disarankan untuk berdukun, saya berkata, kalau harus mati di jalan Tuhan, maka kami memilih mati. Kami tidak akan keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sempat kami berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak akan berdukun kalau hamba Tuhan pun berdukun. Jadi kami bertahan, saudara. Padahal pada waktu itu kami berobat pun tidak ada perubahan, sampai akhirnya kami harus berhenti berobat. Tetapi pada akhirnya kami tetap bertahan, dan akhirnya Tuhan memberi petunjuk. Saya beri istri saya jus wortel, dan setiap hari saya beri dia jus wortel, dan lama akhirnya dia sembuh total. Prosesnya tidak gampang, saudara. Ada satu peristiwa di mana saat saya pergi kunjungan ke rumah jemaat, berdoa ke rumah jemaat, pulang dari sana, saudara, sampai di rumah, karena saya bawa kunci rumah, saudara. Akhirnya saya buka pintu, saya masuk ke dalam, saya buka kamar, saya masuk ke dalam. Saat saya buka kamar, betapa kagetnya saya. Pada waktu itu istri saya lagi menggelepar-gelepar untuk menarik nafas. Betapa parahnya situasi itu pada waktu itu setelah kami berhenti berobat. Bayangkan betapa bingungnya saya pada waktu itu, saudara. Tapi dalam kebingungan itu kami tetap bertahan. Sampai akhirnya mujizat terjadi. Mungkin saat ini saudara bertanya, bagaimana saya bertahan, pendeta? Apa yang harus saya lakukan untuk bertahan? Kita belajar bagaimana Daud bertahan dalam situasi yang dia alami, sekalipun proses itu begitu panjang. Bagaimana dia bertahan? Dia berkata di ayat yang ke-6, saudara, dia tunjukkan, dia ungkapkan situasinya bahwa proses itu begitu panjang, tetapi dalam proses itu dia jalani terus. Sampai akhirnya di ayat 6 bagian terakhir dia mengalami mujizat, dia mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dia menjalani prosesnya? Lihat ayat 6, saudara. Di sana dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun prosesnya begitu sulit, sekalipun prosesnya begitu panjang, sekalipun begitu beratnya proses itu dia lalui, saudara, namun dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku tetap percaya. Padahal, saudara, sudah begitu lama dia tidak melihat mujizat Tuhan. Proses itu begitu panjang dan dia belum melihat campur tangan Tuhan. Namun dia berkata, aku tetap percaya. Saudara, waktu istri saya sakit, prosesnya begitu panjang, dan orang-orang pun mulai menyarankan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya terjepit dalam situasi itu, saudara. Jujur pada waktu itu aku bingung apa yang harus kulakukan. Jujur waktu itu semuanya sudah habis. Hanya satu yang tersisa, saudara. Iman kepada Tuhan. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Aku tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Aku tetap percaya kepada mujizat dan campur tangan Tuhan. Dan akhirnya mujizat itu terjadi. Demikian juga Daud ini, saudara, dalam proses yang berat, dalam proses yang sulit, dalam proses yang panjang yang dia alami, namun dia menegaskan, tetapi
Biarkan proses ini begitu panjang, biarkan proses ini begitu sulit, biarkan masalah ini begitu berat dan berlarut-larut. Namun dia berkata, tetapi aku kepada Tuhan aku tetap percaya. Wajar pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Wajar pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, karena dia tetap percaya kepada mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan, sekalipun dia belum melihat, sekalipun begitu lama prosesnya, dia tetap percaya bahwa dia akan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan. Prosesnya hari demi hari makin panjang, tetapi dia tetap percaya. Prosesnya hari demi hari makin berat, tetapi dia tetap percaya. Hari ini, saudara, apa yang saudara alami, betapa berat dan betapa sulitnya pun itu, saudara, tetap jalani prosesnya. Bagaimana untuk bertahan dalam prosesnya? Tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia pasti akan menolong saudara, bahwa dia pasti sanggup menolong saudara, dan dia peduli kepada saudara. Tetap percaya. Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Sekalipun dia berkata, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, sudah sekian waktu dia belum melihat campur tangan Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan setia. Sekalipun dalam jangka waktu yang lama dia belum juga melihat pertolongan Tuhan, dia belum juga melihat mujizat Tuhan, tetapi dia menegaskan, aku percaya kepada kasih setia Tuhan. Saat ini, saudara, sekalipun panjang proses yang harus saudara jalani, sekalipun berat proses yang sedang saudara alami, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun sudah sangat mustahil sepertinya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya ingat ketika orang-orang berkata tidak ada harapan, Ibu Gembala itu tidak akan lama lagi. Saya tetap percaya bahwa Tuhanku sanggup menolong aku. Sekalipun orang-orang mulai menyarankan, saudara, bahwa saya harus berdukun, saya tetap percaya bahwa Tuhanku lah yang akan menolong aku. Dan sampai akhirnya mujizat itu pun terjadi, dan orang-orang melihat betapa dahsyat Tuhan yang kusembah. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata terlalu berat pendeta, tetaplah percaya. Mungkin saudara berkata terlalu sulit pendeta, tetaplah percaya. Sampai pada akhirnya saudara akan melihat betapa dahsyat Tuhan menolong saudara, betapa luar biasa mujizatnya yang dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, bukti kita tetap bertahan, yaitu kita tetap percaya Tuhan masih setia. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli, Tuhan pasti akan campur tangan. Lalu yang kedua, saudara, masih di ayat 6, dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Lalu yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Artinya apa, saudara? Yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan kemudian sekalipun prosesnya berat, dia jalani dengan bersukacita. Sehingga dia berkata, aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sekalipun penyelamatan itu belum dilihat, sekalipun penyelamatan itu belum terjadi, tetapi dia percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan, dan kemudian hari demi hari dia jalani dengan bersukacita. Hari demi hari dia jalani prosesnya dengan bersorak-sorak kepada Tuhan. Dia percaya, dia berkata, Tuhan, Engkau pasti menolong aku, haleluya. Engkau pasti campur tangan, Tuhan, haleluya. Engkau pasti melakukan mujizat, Tuhan. Engkau pasti menyelamatkan aku, Tuhan, haleluya. Dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan, saudara. Dia tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, sekalipun prosesnya berat, sekalipun prosesnya sulit, tetapi dia tetap jalani dengan bersuka cita. Hari ini, sekalipun hidup kita sedang berat, sekalipun situasinya sedang berat, mari kita jalani dengan tetap bersuka cita. Maka kita akan melihat Tuhan campur tangan. Maka kita akan melihat
Tuhan menyatakan mujizatnya. Maka kita akan melihat Tuhan menyatakan campur tangannya. Dia Allah yang setia kepada saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Sekalipun sepertinya hari ini prosesnya begitu panjang, tetap bertahan, tetap percaya, dan jaga, jalani semuanya dengan tetap bersukacita. Karena dengan saudara bersukacita saja, saudara sudah mengalami perkara besar. Karena hati yang gembira adalah obat. Dengan saudara bersukacita saja, saudara sedang menyembuhkan diri saudara. Saudara sedang menguatkan diri saudara. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kebaikan Tuhan dengan kita tetap menjalani prosesnya dengan tetap percaya dan dengan tetap bersukacita. Percayalah, Tuhan akan campur tangan. Percayalah, Tuhan akan melakukan mujizat. Percayalah, Dia peduli dan Dia setia terhadap saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, yang dilakukan oleh Daud dalam proses yang panjang yang dia alami, yang dia jalani. Masih ayat 6, bagian terakhir dia berkata, aku mau menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Dia mau menyanyi untuk Tuhan. Dia mau memuji Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan. Artinya apa saudara? Dia jalani prosesnya dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Dia jalani prosesnya dengan tetap meninggikan nama Tuhan. Sampai akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Jadi saudara, sekalipun proses itu hari ini masih dalam proses. Sekalipun hari ini semuanya masih dalam proses, mari tetap jalani dengan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mujizat itu terjadi, ketika pertolongan Tuhan dinyatakan, ketika campur tangan Tuhan dinyatakan, tetaplah memuliakan nama Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Sama seperti kepada Daud, ketika dia berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Hari ini pun Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap bertahan, tetap percaya, tetap bersukacita, dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar Daud pernah mengalami situasi yang sulit dan ada proses yang begitu panjang yang harus dia jalani untuk menjalani proses kesulitannya. Begitu lama Tuhan belum juga menyatakan pertolongan atas kesulitan yang dia alami. Namun demikian saudara, dia tetap bertahan dalam proses itu, sehingga akhirnya pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya yang sudah kita belajar untuk kita terapkan, bagaimana cara Daud bertahan dalam proses yang dia hadapi. Yang pertama, dia berkata bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan setia, Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, dia tetap bersukacita dalam Tuhan dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang ketiga, dia tetap memuliakan Tuhan dalam menjalani prosesnya. Sampai akhirnya dia berkata dan menyaksikan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Hari ini saudara, jalani apapun proses yang sedang saudara jalani. Jalani semuanya, tetap bertahan, jangan menyerah. Bertahanlah, jalanilah prosesnya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Jalanilah prosesnya dengan tetap bersukacita dalam Tuhan, dan jalanilah prosesnya dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Sampai akhirnya saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami kebaikan Tuhan, menang atas proses yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini, di mana mereka mungkin sedang ada dalam proses,
Dan proses yang mereka jalani mungkin hari ini adalah proses yang berat, proses yang sulit. Tetapi dalam semua proses itu, ajar anak-anak-Mu tetap bertahan ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu untuk tetap bertahan, dengan tetap percaya kepadamu, dengan tetap bersuka cita dalam Engkau, dengan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, sampai akhirnya mereka akan mengalami dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka tetap mengalami dan bertahan dalam proses yang Tuhan izinkan mereka alami, sehingga akhirnya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka menerima dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan mendukung mereka dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya ajar anak-anak-Mu ini berkomitmen atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung mereka dalam doa dalam segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu. Mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan.
sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka
orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.